护恩赐，荆棘光环。Halo sob, bertemu lagi di channel Mimin ini, yang membahas seputar film-film keren dan pastinya seru. Banyak film yang mungkin lagi seru-serunya ditonton, tapi harus terhenti dan belum ada kelanjutan ceritanya. Kita harus bersabar menunggu tahun depan untuk perilisan kelanjutan dari filmnya. Dan pasti banyak yang penasaran tentang kelanjutan filmnya, mari sama-sama kita simak kelanjutan filmnya di channel ini. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan dari cerita selanjutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, agar Mimin bisa lebih giat lagi membuat kontennya. Langsung saja, mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Hari ketiga seleksi perburuan iblis masih berlangsung, dan karena jumlah orang yang tersisa telah berkurang, hasil seleksi 6 kuil besar sudah keluar pada sore hari. Seperti yang diharapkan semua orang, 3 ksatria lainnya dari langkah kelima menang, dan Long Hao Chen menjadi kandidat utama untuk tempat yang kosong. Di dalam ruang kuil ksatria, Tuan Paladin duduk di depan mejanya sembari melihat data dari para peserta, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu dari luar. Masuk. Tuan Paladin perlahan mengangkat kepalanya, dan dengan acuh tak acuh berkata. Han Yu membuka pintu dari luar, hanya saja, wajahnya tidak memiliki sedikit pun arogansi sebelumnya, perasaannya dipenuhi dengan kegugupan, rasa sakit, dan perasaan suram lainnya semacam ini. Wajah Tuan Paladin tiba-tiba berubah, saat dia dengan galak melemparkan data para pesaing hari ini yang dia baca ke atas meja. Han Yu mengepalkan tangannya ke dadanya, saat dia dengan hormat melakukan penghormatan ksatria di hadapan tetua ini. Dahi Han Yu penuh dengan keringat, saat dia diam-diam menundukkan kepalanya. Berlutut. Dengan rasa kecewanya dan amarahnya, Tuan Paladin bersuara. Han Yu berlutut, dan wajahnya saat ini sangat pucat. Tuan Paladin perlahan berdiri dan berjalan dari tempat duduknya. Dia mengarahkan jarinya ke Han Yu, hebat. Kamu benar-benar hebat. Bukankah kamu terlalu sombong? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemuda terbaik dari generasi kamu? Apakah kamu puas sekarang? Kamu tidak melewati babak penyisihan, dan lebih parah lagi, kamu dikalahkan oleh lawan pada langkah keempat. Itu sungguh pahlawan. Han Yu menunduk, cemberut sedih. Kakek, aku salah. Itu sepenuhnya salahku, tolong hukum aku dengan pantas. Jangan panggil aku kakek, aku tidak punya cucu yang mengecewakan seperti kamu. Bahkan sekarang, kamu masih tidak tahu mengapa kamu salah. Kamu percaya bahwa aku marah karena fakta bahwa kamu kalah dalam pertandingan hari ini membuat malu diriku, bukan? Kamu salah. Aku, Han Qian, marah karena cucuku segampang itu meremehkan lawan, bahkan tidak perlu repot-repot memanggil tunggangannya, namun pada akhirnya benar-benar dipermalukan. Apakah menurutmu saat di arena aku ingin mengusirmu dari kuil ksatria hanya karena aku marah? Tidak. Aku ingin mengeluarkan kamu karena kamu tidak memenuhi syarat sebagai seorang ksatria. Yang pertama dari 10 aturan ksatria adalah kesopanan. Sekarang katakan padaku, apakah ada dari dirimu sifat kesopanan? Hatimu hanya dipenuhi dengan kesombongan. Apakah kamu berpikir bahwa, sebagai anak berusia 22 tahun yang berhasil menembus langkah kelima kamu merasa istimewa? Kamu merasa seorang jenius? Sekarang kamu lihat sendiri. Anak yang kamu lawan hari ini baru berusia 14 tahun. Dibandingkan dengan dia, kamu hanya sepotong kecil kotoran yang tersangkut di bagian bawah sepatunya. Mendengar 3 kata 14 tahun, ekspresi Han Yu benar-benar kosong. Tidak, itu tidak mungkin. Han Qian dengan dingin menatap cucunya. Tidak mungkin? Apakah kamu pikir tes usia tulang bisa salah? Aku pribadi telah menutup informasi tentang usianya. Bukankah itu impian kamu untuk menjadi ksatria ilahi? Dengan integritas moral kamu saat ini, bahkan jika suatu hari, kamu mendapatkan gelar ini, kamu tetap tidak lebih dari seorang ksatria yang rusak. Penuh arogansi dan kepuasan diri, mengingat semua orang di bawahnya, masih bertindak tanpa malu bahkan setelah kalah dalam pertandingan. Kamu bukan saja membuatku malu, kamu juga memalukan seluruh aliansi ksatria. Jika bukan karena para tetua lain yang menahanku saat itu, aku akan memukulmu sampai mati.
tubuh Han Yu mulai sedikit gemetar. Sejak kecil, meskipun dia sangat rajin dalam pelatihannya, dia secara alami adalah anak yang sangat arogan. Sejak dia masih kecil, ini adalah pertama kalinya dia menerima kekalahan. Hari ini, dengan kekalahan ini, dia menemukan bahwa dia masih terlalu kurang. Serangan Long Hao Chen menghancurkan semua kesombongannya, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya tidak sekuat yang dia bayangkan. Han Qian masih berbicara dengan suara dingin, kamu hanya memiliki dua pilihan sekarang. Pertama, biarkan aku menyegel energi spiritual milikmu, dan mengeluarkan kamu dari aliansi ksatria. Karena kamu masih cucuku, jadi aku akan memberi Anda sejumlah uang, untuk membiarkan kamu mengejar kehidupan yang makmur sebagai orang biasa. Dan kamu tidak perlu menjadi Satria Punggawa untuk Long Hao Chen. Apa kamu memilih pilihan kedua, yaitu menjadi Satria Punggawa untuk Long Hao Chen? Tubuh Han Yu tiba-tiba bergetar, saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Kakek, dia benar-benar baru berusia 14 tahun? Han Qian menganggukkan kepalanya dan dia menjawab. Dari 3 hari kompetisi ini, aku dapat mengatakan bahwa Long Hao Chen memang anak yang gigih, baik hati, jujur, dan berani dalam dirinya. Aku bisa melihat kehormatan seorang ksatria di dalam hatinya. Jika kamu berada di sampingnya, kamu akan dapat belajar tentang sikap yang harus dimiliki seorang ksatria. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang ksatria punggawa adalah hal yang memalukan. Selama dia tidak mati, dia pasti akan mengejutkan seluruh aliansi di masa depan, dan bahkan figur terkuat dari ras iblis. Mendampinginya, sebagai pendukungnya, hanya akan menguntungkan kemajuan kamu. Jika kamu tidak mengambil pilihan ini, 5 tahun kemudian, punggungnya akan benar-benar di luar jangkauan kamu. Han Yu berlutut sekali lagi, menghadap Han Qian, membenturkan kepalanya 3 kali ke lantai. Kakek, dalam 5 tahun, aku pasti akan membuatmu mengakuiku. Pada titik ini, dia berdiri tegak, melakukan penghormatan ksatria ke arah Han Qian, dan dengan langkah besar pergi. Melihat sosoknya yang pergi, kemarahan di wajah Han Qian tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi senyum yang samar-samar terlihat. Long Hao Chen, aku harus benar-benar berterima kasih hari ini. Sebenarnya aku telah memperhatikan masalah kecil Han Yu sebelumnya. Hanya saja, aku belum pernah menemukan kesempatan yang baik untuk memberinya pelajaran besar. Dia adalah anak yang sangat arogan, tapi dia sangat bertekad. Menghalanginya hanya akan membuatnya lebih berani. Dan bersama dengan Long Hao Chen, aku yakin dia bisa belajar dan merubah dirinya menjadi lebih baik. Dan di suatu saat nanti mereka berdua mungkin benar-benar menjadi ksatria suci bersama. Hanya saja, aku bertanya-tanya dari siapa Long Hao Chen mewarisi kekuatan ini? Dia menggunakan kemampuan pedang suci keterampilan paling kuat dari langkah kelima. Dan nama keluarganya Long? Pada titik ini, wajah Han Qian tiba-tiba menjadi heran dan penuh dengan pertanyaan. Alasan sebenarnya mengapa dia menyuruh Han Yu mengikuti Long Hao Chen adalah bahwa ketika dia kalah dalam kompetisi, dia telah kehilangan kualifikasi untuk masuk dalam pasukan perburuan iblis. Berkenaan dengan pencapaiannya di masa depan, itu bisa digambarkan sebagai pukulan fatal. Dan meskipun dengan nama, menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen bisa disebut pukulan fatal, itu masih memungkinkan dia untuk menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis. Dan Han Qian memiliki pendapat yang sangat baik tentang Long Hao Chen. Memiliki Han Yu melindunginya pasti akan membuat Long Hao Chen lebih mungkin bertahan dari pengalaman ini. Juga, dia secara alami akan dengan mudah tumbuh lebih dekat dengan Long Hao Chen dalam waktu 5 tahun. Jika Long Hao Chen benar-benar mencapai tingkat ilahi, akan sangat menguntungkan bagi cucunya untuk dekat dengannya. Kakek tua ini penuh dengan motif tersembunyi yang tidak pernah bisa ditebak Yehua. Penyisihan pasukan perburuan iblis berada di hari ketiga mereka, dan sebagian besar kuil sudah berada di tahap terakhir mereka. Sisa kompetisi hanya ada untuk menentukan urutan peringkat. Karena tempat yang kosong dalam kompetisi, Long Hao Chen tidak pergi ke arena. Sejak pagi, dia diam-diam menunggu Cair di tempat biasa mereka bertemu setiap hari. Sekarang hanya ada 10 orang yang tersisa. Cair duduk dengan tenang, matanya yang tajam memiliki pengaruh besar pada 9 pesaing lainnya. Di tangannya ada tongkat hijau yang sekilas tampak tidak berbahaya. Saat semua pandangan terfokus padanya, Cair duduk di baris pertama, menghadap platform. Berdiri tegak, dengan suara yang sangat dingin, dia berkata, "Aku menyerah untuk kompetisi ini.
Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, 9 pesaing lainnya benar-benar terkejut. Cai Er segera berjalan pergi meninggalkan aula. Long Hao Chen berdiri di jalan menunggu Cai Er. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba di kota terbesar aliansi, hatinya benar-benar tenang. Luka-lukanya dari hari sebelumnya sudah benar-benar sembuh. Sejak awal, Long Hao Chen tidak terluka parah, dan selain itu, dia mengandalkan keterampilan penyembuhannya dari kesatria penjaga untuk pulih. Dengan demikian, dia sudah dalam kondisi sempurna. Selama pertarungan melawan ksatria langkah kelima ini, potensinya lebih terstimulasi. Setelah sehari semalam berkultivasi, energi spiritualnya meningkat dalam jumlah yang luar biasa. Terutama karena penggunaan kemampuan menyimpan daya yang memiliki pengaruh besar pada kultivasinya, membuat energi spiritual cairnya semakin dalam. Long Hao Chen yakin pada kenyataan bahwa jika dia terus berkultivasi seperti itu, dia pasti akan menembus ambang langkah kelima dalam 10 hari. Suara langkah kaki dan tongkat yang membentur tanah terdengar di belakangnya, suara yang akrab menarik Long Hao Chen kembali dari pikirannya. Cai Er. Melihat Cai Er di dekatnya yang perlahan mendekat, dia segera menjadi sangat bahagia. Long Hao Chen berjalan ke arahnya, dan buru-buru meraih tangannya. Cai Er tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah menunggu lama?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku baru saja tiba beberapa saat yang lalu." "Apakah kamu datang begitu awal setiap hari untuk menungguku?" Cai Er menggelengkan kepalanya. "Tidak ada waktu yang pasti kapan aku pulang ke rumah setiap hari. Tetapi di hari-hari berikutnya, aku harus berada di sini lebih awal." Memegang tangan kecilnya yang lembut, Long Hao Chen merasa hangat. Sensasi hangat ini benar-benar berbeda dengan sensasi yang dia rasakan saat bersama orang tuanya. Dia tidak tahu sama sekali apa yang telah ditinggalkan Cai Er, hanya untuk menghindari membuatnya menunggu terlalu lama. Bergandengan tangan, dengan perasaan kabur ini, perasaan yang sangat murni ini, siluet mereka berangsur-angsur menghilang di bawah sinar matahari. "Cai Er, untuk berapa lama kamu akan tinggal di kota suci?" Cai Er terdiam sejenak. "Untuk apa kamu menanyakan ini padaku?" Long Hao Chen bingung dan sangat malu, dia menjawab. "Maaf, yang ingin aku ketahui hanyalah berapa lama aku bisa terus mengantarmu untuk pulang ke rumah." Cai Er terdiam, dan kedua pemuda itu berdiri berhadap-hadapan. Tangan Long Hao Chen berkeringat, karena dia benar-benar gugup saat ini. Merasakan tangannya berkeringat, Cai Er berkata dengan suara rendah. "Aku hanya seorang gadis buta, apakah sangat penting bagimu untuk terus mengantarku pulang?" Long Hao Chen terkejut, dan dengan tulus menjawab. Aku tidak tahu." "Apakah kamu sudah bosan denganku?" Cai Er menundukkan kepalanya dan bertanya. Long Hao Chen langsung dipenuhi kegelisahan, dan menarik tangannya di depannya, dan dia langsung berkata. "Bagaimana mungkin aku bosan denganmu?" Dia tidak tahu mengapa, tapi Long Hao Chen saat ini sangat gugup. Dia merasa jika dia memberikan jawaban yang salah, Cai Er mungkin benar-benar hilang dari hidupnya. "Cai Er, sebenarnya, aku ini sangat jelek. Bagaimana orang yang sejelek aku bisa untuk menolakmu?" Long Hao Chen penuh kepanikan saat dia membuat pernyataan ini. Cai Er menatap dengan kosong. "Sangat jelek?" "Ya, sangat jelek." Long Hao Chen buru-buru membalas. Cai Er tersenyum. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung dan dia tidak bisa melihatnya, Long Hao Chen secara tidak sadar merasa bahwa senyumnya indah dan sangat indah. Kata-kata ini bergema tanpa gangguan di hatinya, dia pergi sejauh mengatakan bahwa dia sangat jelek. Laki-laki yang sama yang terlihat secantik perempuan. Belum pernah dia merasakan kehangatan seperti ini di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Long Hao Chen mengatakan ini untuk menghiburnya? Long Hao Chen tidak berhenti tersenyum. Dia masih muda, dan tidak mengerti apa-apa tentang hubungan antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi indranya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perubahan muncul dalam sikap Cai Er terhadapnya, perubahan yang baik. Dengan suasana ceria ini, Long Hao Chen kembali ke rumahnya. Tanpa menunggu hatinya tenang, dia mulai berkultivasi. Tapi kemudian, seseorang dengan bersemangat mengetuk pintunya. "Hao Chen, Hao Chen." Li Xin benar-benar bersemangat saat dia memanggilnya. Long Hao Chen terkejut, tetapi bergegas membuka pintu.
Li Xin dalam kondisi yang sangat menyedihkan, penampilannya benar-benar berantakan, baju besi di tubuhnya tertusuk setidaknya di 3 tempat, rambutnya berantakan, dan noda darah menutupi mulutnya. Tapi dia jelas dalam keadaan bersemangat. Begitu dia melihat Long Hao Chen, dia segera memeluknya dan berkata, penuh kegembiraan. Aku menang, aku menang. Hao Chen, aku masuk 10 besar. Kita akan dapat berpartisipasi dalam pasukan perburuan iblis bersama-sama. Long Hao Chen langsung bereaksi, dia juga sangat gembira mendengar berita tak terduga ini. Kak, kamu menang. Kamu benar-benar mengagumkan. Selamat ya. Li Xin, sangat bangga pada dirinya sendiri, berkata. Itu benar. Aku sangat beruntung. Hari ini, aku tidak menemukan lawan di langkah kelima jadinya aku bisa menang. Pasti ayah akan sangat bangga padaku. Dalam hal kultivasi pribadi, Li Xin tidak menonjol sama sekali dibandingkan dengan rekan-rekannya dalam kompetisi ksatria ini. Dia bahkan bisa dihitung di antara mereka yang ada di bawah. Tapi dia dilatih sebagai ksatria pembalasan. Di atas segalanya, dia memiliki Rose Unicorn, dia berhasil dengan banyak usaha untuk melewati pendahuluan ini bersama dengan Long Hao Chen. Li Xin tersenyum, sayang sekali kita berdua adalah ksatria. Kakakmu tidak akan memiliki kemungkinan untuk memasuki pasukan yang sama dengan milikmu, jika iya, itu akan menjadi lebih sempurna. Long Hao Chen tersenyum. Apa masalahnya, kamu akan menjadi kakak perempuanku selamanya. Oke, itu tadi pembahasan dari part ini, tonton kelanjutan ceritanya ya. Mimin akan segera upload kelanjutan dari ceritanya, pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya, terima kasih.